Mm-mm. Karena kalau nggak, kita selalu bicara revolusi industri Ya, 4,0, ya 4,0. kan? Tapi sebenarnya ini bahaya revolusi Mhm. industri ini. Mhm. Kenapa? Karena kalau revolusi industri ini kan adalah digitalisasi. Mhm. Nah, selain digitalisasi ini, di mana akhirnya apa yang terjadi akan ada pengurangan jumlah pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti. Di seberang kanan saya ada pemuda ataukah pria dewasa? Harus muda terus. Jiwanya paling sedikit. Jiwanya muda dan ternyata beliau ini berdarah Komring Rasuan. Beliau adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pak Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat. Ini ngomongnya Panjang pelan-pelan. banget. Mangko jangan salah. Dikenal sebagai panggilan sayangnya Kalau panggilan saya, kalau ini kebanyakan Arsat, tapi kalau panggilan kecil tuh Acat. Acat, panggilan manja. Manjanya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sehat dulu. Sehat ini. dulu. Pak Arsyad, selamat ya, akhirnya Anda akan melantik pengurus Kadin Sumatera Selatan. Oh iya, alhamdulillah. Dan rencananya hari ini, Hari setelah ini? dari sini kita akan ke sana untuk Oke. melantik, dan dulur kita Pak Afandi akan dilantik menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan. Oke. Sejak Anda menjadi Ketua Kadin itu tahun 2021, itu masih zaman pandemi gitu kan ya. Dalam situasi yang serba tidak pasti dan juga terpilihnya Anda tuh boleh dibilang mengejutkan, menyeruak gitu ya. Karena orang tuh sebenarnya nggak banyak kenal dengan Pak Arsyad ya kan. Dalam beberapa riset yang saya lihat, Anda ini mengibaratkan bahkan diri Anda tuh seperti kapal selam. Iya betul, betul. Ngapa cak itu? Iya, karena selama ini hidup aku tuh bukan yang penting apa yang ini, yang penting kita melakukan apapun yang kita pikir itu menjadi bisa kontribusi. Kan nggak perlu dikasih tahu semua orang apa yang sudah kita lakukan. Nah, jangan itu terus dulu tuh memang ya sebagai pengusaha ya kan, aku ya udah kapal selam deh. Kapal selam. Yang penting itu kan bahwa usaha kita fokus bagaimana kita membangun perusahaan, dan alhamdulillah diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya akhirnya boleh katakan berhasil lah. Berhasil. Alhamdulillah. Oke. Jadi Anda ini boleh dibilang juga mencuri panggung ya. Waduh, mencuri panggung. Panggungnya siapa dicuri besar nian? Apa namanya, yang bukan saling mencuri, tapi intinya adalah bagaimana kita mungkin semua ingin membangun kembali persatuan kesatuan yang ada di Kamar Dagang Industri Indonesia. Nah, mungkin juga waktu itu kan pandemi. Iya. Nah, pandemi itu kan katanya normal baru, realitas baru, dunia baru, ya kan? Nah, jadi dengan suatu apa yang dikatakan pandemi itu normal baru, realitas baru, dunia baru, makanya juga Kadin hadir Iya. untuk katakanlah Kadin baru dalam konteks tadi karena eksternal faktor yang berubah. Oke. Nah, dengan demikian itulah yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini saya merasa waktu itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi yang menang itu adalah Kadin, karena kita ingin melaksanakan nih kerjasama bersama bagaimana membesarkan Kadin Indonesia. Iya, Itu yang iya. paling utama. Oke. Tadi Anda bilang Kadin baru gitu ya, dan dari beberapa video yang saya tonton, Pak Arsyad ini bilang bahwa Kadin itu rumah kita, kayak judul lagunya God Bless. Apa maksudnya? Karena gini, Kadin itu adalah rumahnya pengusaha, tapi bukan hanya pengusaha besar, bukan hanya pengusaha menengah, tapi pengusaha kecil, mikro, ultramikro, itu semua adalah bagian dari Kadin. Kalau lihat daripada undang-undang Kadin sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, itu jelas sekali bagaimana bahwa utama daripada Kadin itu adalah bagaimana membesarkan yang namanya UMKM, bagaimana untuk memastikan bisa yang namanya naik kelas untuk setiap dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar ya. Selain itu juga Kadin diberikan tanggung jawab selain menciptakan lebih banyak pengusaha, menaikkan kelas pengusaha, tapi juga di mana bertanggung jawab menjadi membuat advokasi sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi kita dengan pemerintah akan terus melakukan kritik membangun. Karena yang paling penting adalah bukannya kita
kita harus bersatu dengan pemerintah, tapi di sisi lain juga kita harus memberikan masukan. Nah, masukan-masukan ini harus kita berikan karena itulah untuk kepentingan kita bersama. Dan lebih lanjut lagi, kita ajak pemerintah bahwa sekarang ini Indonesia ini perlu yang namanya Indonesia Incorporation, kita bilang incorporated, yaitu apa? Yang dimana pemerintah atau publik dengan juga private, yaitu diwakili oleh Kadin, ini harus menjadi satu kesatuan. Harus kayak istilahnya kalau nari tango itu perlu berdua. Nah, it takes two to tango sendiri. Nah, tangonya harus berdua. Karena apa? Ini sangat penting sekali ya. Dan apalagi kalau bicara hari ini, kita mengatakan di Kadin ini sekarang kita ini waktu itu ada 2 perperangan. Satu perang itu perang melawan pandemi, yang dimana alhamdulillah secara gotong royong kita bisa melewati dan kita harus jaga terus. Di sisi lain ada perang ekonomi, dan itu yang terjadi sekarang, dimana kalau kita lihat perang ekonomi terjadi di seluruh dunia. Bagaimana sekarang antara Amerika dengan China, ya kan, ada namanya trade war katanya. Terus belum lagi ada geopolitik sekarang antara Rusia dengan Ukraine. Belum lagi yang lain-lain. Nah, ini kita ini kan Indonesia ini dari tahun 50-an dengan acara non-blok kita negara yang selalu tidak ada blok. Kita pengennya bekerja dengan semuanya. Jadi kita ingin seperti sekarang ekonomi dan berusaha, kita juga ingin semua negara. Apakah dengan Amerika, dengan China, dengan Rusia, dengan Eropa, dengan semuanya. Karena kita dibalik-balik, kita ini tidak ingin pro sebuah negara, tapi kita open untuk semuanya. Oke. Dan Anda baru aja sukses ya, boleh dibilang berperan di G20 kemarin ya. Alhamdulillah. Itu bisa juga ceritain secara singkat tuh. Iya, gimana Kadin bisa berperan di situ? Bisa mendatangkan berapa banyak investor? Betul. Alhamdulillah bahwa pertama diberikan tanggung jawab oleh pemerintah. Ya kan, pemerintah mengatakan tolong menjadi host ataupun tuan rumah untuk yang namanya B20. Jadi kan kalau G itu kan government, kalau B itu business. Nah, jadi biasanya sangat terkait. Jadi biasanya tuh pemerintah dan bisnis ini melaksanakan namanya G20 tadi. Jadi ada yang versi pemerintahnya, ada yang versi bisnisnya. Nah, pertama diberikan tanggung jawab, terus alhamdulillah kita bisa mendatangkan 68 negara, pengusaha dari 68 negara yang hadir ribuan. Ya, lebih dari 2.000-3.000 pengusaha yang hadir, dan boleh dikatakan mungkin untuk international event khusus untuk usaha mungkin ini yang paling sukses selama ini di Indonesia. Jadi tapi itu juga bukan ini kerjaan gotong royong, semua pengurus daripada Kadin Indonesia dibantu oleh Kadin daerah juga. Semua itu kita berjalan, kalau tanpa tadi kata-kata gotong royong nggak mungkin kita bisa itu. Nah, namun dengan ini kita juga menyadarkan suaranya dengan pemerintah. Kita melakukan alignment apa yang dibawa. Karena kan di sana tuh kalau B20 itu bicaranya juga satu adalah policy, terus kita bicara juga yang selama ini nggak pernah ada legacy, yaitu apa sih kalau bicara legacy itu kan hanya rekomendasi policy. Tapi kalau ngomong-ngomong aja, tapi nggak ada aksinya, percuma. Jadi NATO ya. Jadi NATO ya kan. Nah, karena dibuatlah legasinya. Apa nih legasi terhadap tadi rekomendasi yang ada? Lalu kalau bisa ada proyeknya. Nah, karena Pak Presiden kita Pak Joko Widodo kan a man of action. Dia pengen nih lihat bottom line. Apa sih? Apa yang bisa didapatkan oleh Indonesia? Walaupun memang ini utamanya adalah untuk G20, untuk 20 negara, tetapi apa sih yang bisa didapatkan oleh Indonesia di sana? Dan alhamdulillah Pak Jokowi juga sangat sukses, di mana boleh kata nggak ada negara atau presiden dari manapun negara yang bisa hadir di Ukraina, bisa hadir di Rusia, bisa memastikan bahwa terjadi yang namanya kesepakatan bersama untuk menandatangani hasil daripada G20. Semuanya waktu itu kan merasa tidak bisa. Nah, itulah sayang sekali posisi Indonesia pada hari ini tuh udah bagus sekali. Nah, tinggal bagaimana posisi kita yang sudah sekarang dipercaya oleh dunia, bagaimana kita mengotomalisasi ini untuk kepentingan Indonesia. Supaya apa utamanya? Supaya lebih banyak investor masuk ke sini, terjadi investasi, lalu juga perdagangan yang ada. Nah, jadi hal-hal ini penting sekali untuk kita, karena ujung-ujungnya apa? Kalau ekonomi naik, investasi banyak, dagang tinggi, akhirnya siapa? Kesejahteraan. Ada 4 pilar. Di Kadin. Iya, di Kadin tuh waktu dari mulai awal, jadi kan kita bikin 5 tahun program Kadin. Nah, itu jadi ada 4 pilar. Yang pertama bahwa Kadin itu punya moto. Motonya itu adalah inklusif dan kolaboratif. Jadi kalau inklusif, we cannot leave anybody behind. Intinya itu. Kolaboratif, kita harus punyai ya tadi value kita kan gotong royong bersama-sama. Jadi itu inklusif, kolaboratif. Sebetulnya arti dalamnya itu adalah
gotong royong. Gotong royong. Ya. Nah, dari situ 4 pilar. Pilar pertama kesehatan. Karena walaupun bagaimanapun kita harus pastikan bahwa kesehatan ini menjadi utama. Walaupun sekarang ini memang pandemi sudah berakhir. Tapi kita harus menjaga juga jangan sampai ada pandemi kedua, ketiga. Betul. Itu amit-amit. Mudah-mudahan tidak. Tapi kita harus jaga. Makanya baru saja tadi kita dari Kadin Indonesia melewati Kadin Sumatera Selatan menyerahkan yang namanya oksigen generator, bukan yang tadi generator. Waktu itu udah kita kasih tabung. Nah sekarang generatornya untuk yang bisa memproduksi oksigen itu sendiri. Jadi walaupun memang sudah akhir pandemi, tapi kita harus tetap siap lah gitu ya. Dan Kadin ingin berkontribusi atas hal itu, makanya kesehatan menjadi pilar utama. Namun balik lagi yang harus dibangun industrinya. Yeah. Karena waktu itu kita mau nyari maskernya susah. Ya kan. Betul. Mau nyari vaksin aja berat kita punya. Jadi kita harus memang memastikan kesehatan itu ada supaya semua kita tenang. Pilar kedua adalah ekonomi daerah, kita harus kuat. Ya, karena memperkuat ekonomi daerah itu menjadi kunci untuk memastikan ekonomi nasional itu maju. Oke, sebentar dulu Pak. Siap. Saya tertarik nih. Anda pilar keduanya menyebut tentang pengembangan ekonomi daerah. Betul. Nah, kondisi di daerah itu kan nggak sama ya. Kalau di Sumatera Selatan tuh Anda melihatnya seperti apa dengan akan dilantiknya pengurus yang baru dan juga Anda tadi bilang cuma ada Kadin itu cuma ada satu ya? Nah itu juga menjadi itu pilar keempat kita. Oh pilar keempat nanti ya? Nanti aku cerita yang keempat itu memastikan. Oke, jadi saya ingin dapat penguatan untuk ekonomi daerah. Pengusaha di daerah tuh sebenarnya kalau Anda melihat ya, Anda kan lahir besar di Jakarta, katonyo bewong sini ya kan. Tapi kan sebenarnya pengalaman itu lebih banyak pada pengalaman nasional internasional. Anda nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman daerah kan gitu, yang jatuhnya tuh luar biasa dalam arti beda lah dengan pengalaman seorang Pak Arsyad gitu ya. Anda yakin nggak pengusaha kita, terutama Sumatera Selatan? Tapi sebetulnya kalau bicara pengusaha jatuh itu biasa. Dan biasa tuh aku pun pernah hilang uang pun habis pernah, hancur bisnis pernah. Jadi karena kalau untuk anak-anak sukses, kunci sukses itu pun adalah belajar dari kegagalan ya. Jadi kalau bicara itu mungkin bisa lihat kalau dahulu masalah peluang mungkin. Karena memang fokus daripada pemerintah dulu itu kan adalah bagaimana membangun kebanyakan investasi yang masuk itu di Jawa. Tapi kalau kita lihat sekarang hari ini hasil aja daripada data investasi pada tahun 2022 yang dimana kita sudah mencapai target lebih dari 1.200 triliun di 2022 kemarin. Dan kalau dilihat 52% itu adalah di luar Jawa. Ya. Hanya 48% investasi yang masuk di Jawa. Ini mencontohkan bahwa tidak terjadi lagi Java sentris. Karena yang kita lakukan harusnya Indonesia sentris. Ya kan, makanya ada simbol juga ibu kota negara kita pindahkan ke IKN sana supaya memang pengembangannya tidak boleh dipikirkan hanya Jawa. Oke, Sumatera harus maju, Indonesia Timur yang lain harus maju, harus merata. Kalau enggak tidak akan ada pengembangan. Nah, balik ke pengusaha daerah. Saya melihatnya memang pengusaha daerah selama ini tidak diberikan kesempatan. Tidak diberikan kesempatan. Ataupun preferensi, yang dimana semestinya kita harus lakukan itu. Jadi utamanya bicara pengusaha ekonomi daerah adalah sebetulnya menciptakan pengusaha daerah. Kalaupun ada pengusaha daerah yang ada, bagaimana supaya bisa naik kelas? Ini menjadi hal yang utama. Tapi ini nggak mudah. Nah disinilah harus kerjasama antara kita dengan pemerintah. Makanya kita coba bangun tadi kemitraan antara kita, dan kita bilang harus hadir pemerintah. Karena apa? Regulasi dari pemerintah. Nah, yang bisa memberikan insentif itu adalah pemerintah. Nah, disinilah harus diberikan kesempatan untuk pengusaha-pengusaha daerah. Jadi dengan ini apa yang kita lakukan adalah bila mana ada pengembangan di daerah, kita utamakan mestinya adalah pengusaha-pengusaha daerah. Nah, itu juga program dengan Kementerian Investasi untuk yang namanya investasi yang ada. Yang kita dorong adalah bagaimana setiap investor yang masuk harus mengajak pengusaha daerah. Lalu dari situ bukan hanya mengajak pengusaha daerah sebagai partner, tetapi membangun ekosistem. Ya, Pak Presiden selalu mengatakan ekosistem. Itu kalau kita bicaranya adalah biasa itu kalau membangun sesuatu, investor itu build, operate, own atau build, operate, transfer. Sekarang ini mesti build, operate, localize. Lokalisasi. Bagaimana membangun industri di situ. Contoh, kalau ke depannya nanti
kita bisa membangun mobil listrik misalnya. Harapannya dibuat ekosistem. Kalau tambang itu di Sulawesi, kita ajak bersama pengusaha Sulawesi. Untuk manufacturingnya misalnya Jawa Barat, mungkin kita ajak pengusaha Jawa Barat. Belum lagi bagaimana membangun industri kecil dan menengahnya untuk mendukung ekosistem itu misalnya. Nah, jadi memang ini harus ada keberpihakan dari pemerintah dan kita bersama-sama untuk memastikan bahwa pengusaha-pengusaha daerah itu bisa naik. Nah, tadi tidak semua pengusaha di daerah itu mempunyai kompetensi, mempunyai pengalaman, mempunyai resources yang sama. Nah, di sisi inilah kehadiran kita, pemerintah dan Kadin dan pemerintah khususnya karena untuk bagaimana memastikan tadi memberikan kekhususan mungkin supaya diberikan kesempatan melalui pengusaha vokasi daerah itu ini untuk naik gitu. Nah, kalau vokasi lain lagi. Itu jadi mungkin kalau bicara pilar ketiga, tadi kalau pilar kedua adalah ekonomi daerah untuk menciptakan lebih banyak pengusaha daerah. Yang ketiga itu adalah bicara mengenai pengembangan menciptakan lebih banyak kewirausahaan dan juga kompetensi. Nah, kompetensinya itu kita bicara adalah mengenai vokasi. Oke. Nah, pertama supaya lebih banyak orang menciptakan lebih banyak entrepreneurs atau usahawan. Tapi entrepreneur juga kita bagi dua, entrepreneur biasa dan juga social enterprise ataupun kewirausahaan sosial. Nah, terus dari sisi itu baru lagi kompetensi. Nah, itu vokasi yang dimana penting sekali. Karena kalau nggak, kita selalu bicara revolusi industri 4,0. Ya kan? Tapi sebenarnya ini bahaya revolusi industri ini. Kenapa? Karena kalau revolusi industri ini kan adalah digitalisasi. Nah, selain digitalisasi ini, di mana akhirnya apa yang terjadi akan ada pengurangan jumlah pekerjaan karena digitalisasi. Yang kedua, skill yang dibutuhkan ke depan juga berubah. Nah, bayangkan kalau yang bekerja sekarang tidak dilakukan reskilling ataupun upskilling, ini bisa bahaya karena jumlah tadi berkurang dan ini berubah. Terus anak-anak muda yang baru masuk dari pendidikan, kalau tidak diajarkan vokasi dengan dengan skill-skill yang memang dibutuhkan ke depan, nanti pada nganggur semua. Bayangkan, jadi revolusi industri ini bisa menjadi revolusi sosial bila mana tidak kita tangani, ya kan, mengenai yang tadi misalnya contoh vokasi itu pilar ketiga. Pilar keempat itu adalah regulasi dan juga organisasi. Nah, di sisi inilah salah satu PR daripada pengurusan pada Kadin Indonesia 2001-2006 adalah juga bagaimana memastikan mengenai regulasi yang ada supaya jangan sampai katanya ada Kadin sebelah, ada Kadin tandingan, nggak ada, ini semua harus kita satukan. Nah, alhamdulillah pada akhir tahun lalu dikeluarkanlah Kepres, ya. Kepres yang baru itu yang dimana jelas sekali bahwa Kepres itu menyatakan hanya satu Kadin. Hanya ada satu Kadin. Karena memang undang-undangnya satu kok. Satu, ya kan. Cuman memang mungkin dalam perjalanan hidup, proses hidupnya Kadin, terjadilah tadi ada dua Kadin. Nah, tugas kita ini bagaimana mempersatukannya kembali. Karena bukan apa-apa, di sebelah itu kan pengusaha-pengusaha juga. Bukan salah mereka juga. Ini kan suatu proses kehidupan Kadin aja yang akhirnya terjadi dua ini. Nah, ini memang harus satu dan jelas di dalam Kepres yang dikatakan agak aneh memang, tapi ini memang menjadi spesifik karena supaya tidak terjadi duplikasi dan jelas di dalam keputusan Kepres itu dikatakan bahwa yang ada Kepres ini adalah kepengurusan Kadin hasil Munas pada tahun 2021 bulan Juni, yang dimana ketuanya itu Arsyad Rashid. Nah, dengan demikian jelas dalam Kepres itu ya Kepres yang dimana ketua umumnya adalah kami. Nah, itu kan menjadi clear sekali di dalam Kepres itu. Nah, namun kita juga harus mengajak teman-teman yang lain, ya sudah, karena kan pengusaha-pengusaha juga yang ingin juga berkontribusi, memberikan untuk menaikkan juga UMKM, menaikkan yang lainnya. Jadi kita perlu ajak juga. Dan bersama. Sudah diajak. Sudah mulai kita diskusi, kita ajak, dan saya bilang tadi saya nggak mau ini intinya kita bersama kok. Kita ujungnya sama sih, ya kan. Nah, jadi dengan demikian
tadi balik lagi kita mesti secara hukum jelas Jelas. bahwa itu hanya satu kadin. Hanya satu kadin. Dan itu sudah ada kepresnya, dan Ya. kepresnya juga sangat spesifik yang mengatakan kepengurusan kadin yang munas atas dasar yang dimana pada waktu itu saya diberikan tanggung jawab sebagai ketua umum Sampai 2026. sampai 2026. Ya. Masih lama. Masih PR-nya masih banyak. masih berapa tahun ya? Masih 3 4 tahun. 3 Oke. tahun, 3 tahun. Oke. Pak Arsyad, Iya. sekarang kita ingin ulik-ulik lah sedikit apa dunian Pak Arsyad ini Wong Sumsel Iya. gitu ya, Wong Sumsel. Supaya apa? Supaya tentunya kan gini Pak, kita ini orang Sumsel bangga bener ya, bangga nih aneh. Kalau ada wong kita naik Masa wong kita tidak bisa. Nah, itu Madai wong kita tidak paca. paca. Iya. Ternyata Pak Arsyad paca. Banyak lagi yang paca, cuma belum kelihatan baik. Belum kelihatan be. Jadi apa namanya? Bisa ceritakan Pak Arsyad ini dari Manunian? Nah, itu. Jangan-jangan nyamar ya. Ayah tuh lahir tuh di Komering. Di manonyo? Di Rasuan tuh Komering Hulu sana. Ayah. Jadi kalau kota terdekat yang terbesar tuh Martapura. waktu itu. Martapura. Wong Ya sini kan? nyebutnya wong Komering nyebut Martapura. Atau Pura. Nah, jadi ayah dari situ. Nah, dan kalau dari kecil tuh selalu, dan kakek di sana semua apa namanya dimakamkan. Dan jadi kalau dari kecil udah pasti karena nggak apa tuh nggak mandi dan berenang di kali Komering situ di sungai itu kali belum jadi wong Komering. Belum jadi wong Jadi Komering. dari masih kecil itu udah mesti dijeburin di situ. Iya, Ya, iya, gitu. iya. Jadi memang proses kehidupan aku adalah bahwa memang waktu umur 9-10 aku dikirim oleh ayah keluar. Iya, Nah ke dari situ Singapura ya? Singapura. Alhamdulillah waktu itu diusir lagi pergi ke mana? Ke Amerika waktu itu karena suruh masuk ke asrama pada waktu itu. Sekolah berasrama Boarding school. Waktu itu dan ada mesti bau ini militer karena ayah itu kan tentara. Tentara. Jadi ayah tuh cerita, dia waktu itu berbarengan beberapa orang untuk supaya mendapatkan suatu cita-citanya bisa sekolah dan semua. Yang paling mudah itu waktu itu masuk tentara. Kalau tentara pasti bisa belajar, bisa jadi owong katanya. Nah jadi itu yang terjadi. Semua keluar dari sana. Tapi selalu ayah mengatakan bahwa kita harus ingat asal kita dari mana. Nah dari situlah darah kita ada. Gitu. Nah jadi alhamdulillah saya bisa berbangga bahwa paling sedikit 50% daripada darah ini kan darah dari Palembang. Yeah. Ayah tuh dari sini. Dan bahasa di rumah cuma 2. Cuma 2. Bahasa kalau Palembang masih aku bisa ngerti, tapi kalau bahasa Komering, boleh aku bilang kayak bahasa Perancis. Susah. Susah banget. Jadi tapi ya itulah, ayah selalu bicaranya gitu, ngomong Komering. Jadi kalau dibilang itulah saya. Dan apa namanya, makanya balik kepada saya sih pengen mengajak semua teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Sumatera Selatan ini bahwa kita harus maju, harus dan bisa baca kita nih semua, dan bukan hanya yang ada di Jakarta, tetapi yang juga di daerah. Contoh banyak sekali pemimpin kita. Kalau waktu itu kan Pak bekas Kapolri baik ke Pak Tito itu dari sini. Iya. Ya, banyak dari sini. Banyak pejabat Kemas di sini, almarhum ya kan. Pak Mizat, banyak sekali. Banyak. Jadi tinggal bagaimana menciptakan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin dari Sumatera Selatan. Tapi juga pemimpin itu tidak perlu mesti di pemerintahan, nggak perlu jadi tentara juga, nggak perlu jadi polisi, nggak perlu pegawai negeri, bisa jadi pengusaha juga, bisa jadi pengusaha, menjadi wirausaha, Sanlu bisa betul. itu salah satu contoh, ya kan, itu bangga sekali kita sampai hari ini mungkin salah satunya yang selain dari KTB dulu ya, KTB masih kan ya, Kramayuda tuh, ya. Nah jadi itu suatu kebanggaan. Nah mestinya kita bisa menciptakan lebih banyak lagi Sanlu bisa yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan Anda salah satu di antaranya tentu. Alhamdulillah, insya Allah. Kita ini kan nggak pernah stop untuk belajar, untuk berusaha terus. Nah itu yang mungkin juga saya ingin katakan kepada saudara-saudara di Sumatera Selatan. Kita nih mesti hidup seperti padi katanya. Kalau tambah besar, tambah nunduk gitu. Jadi aku percaya sekali humbleness itu, Tuhan tuh sayang dengan humbleness. Jadi kalaupun kita sudah banyak ya, kita jadi ilmu padi baik. Sudah itu banyaklah kita membantu. Amal ibadah penting sekali. Dan saya percaya ini,
apapun saya lakukan itu kalau fokus dan kerja keras ada aja jalannya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil, sayang dengan kita. Pasti ada jalan keluarnya. Oke. Makanya jangan give up. Iya. Tapi kan gini Pak, ini tapinya tuh kenapa? Nggak apa-apa. Paling tidak saya mewakili orang kebanyakan, pengusaha kebanyakan. Boleh dibilang pengusaha gurem juga bisa masuk Kadin ya, tentu saja kan ya Pak ya. Orang tapi kan akan membanding-bandingkan meskipun ada lagunya gitu ya. Jadi banding-banding gitu. Tapi ngelihat kalau Pak Arsyad ini kan sudah banyak karpet merahnya dari kecil ya kan. Meskipun pengalaman hidup juga luar biasa, saya udah baca-baca, gagal itu bukan main-main kan gitu ya. Apa sih yang Anda mau sampaikan gitu ya ke pengusaha di Sumatera Selatan untuk meyakini tentang value-value yang Anda selalu bilang? Saya ingat apa yang Anda bilang, pemimpin itu harus mempunyai harapan, Memberikan harapan, betul. dan juga memberikan harapan. Betul. Bisa ceritakan Boleh. titik terendah dalam hidup seorang Arsyad ketika mengalami itu sehingga orang terinspirasi? Pertama bahwa tadi memang saya katakan adalah kepemimpinan dengan asa. Pemimpinnya asa. Asa itu kan harapan. Yang dimana seorang pemimpin itu harus bisa memberikan harapan terhadap subordinasinya, namun juga harus bisa memberikan harapan pada diri sendiri. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita seorang pemimpin, siapa yang akan memberikan harapan untuk kita tadi? Nah, asanya itu sendiri saya menjabarkan itu sebagai ASA. A-nya itu authentic. S-nya itu spiritual. A-nya lagi agility. Nah, jadi asa. Nah, bicara authentic itu adalah bicara bagaimana kita menjadi orang diri pribadi kita sendiri. Kadang-kadang apalagi sekarang banyak teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita di millennials itu jangan mencontoh. Kalau belajar, melihat, mempelajari monggo. Tetapi harus menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil. Memberikan kita suatu leadership yang ada di dalam kita yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebetulnya ada leadership di dalam ini. Dan itu bukan hanya untuk yang besar. Leadership itu sampai manapun bisa ada seorang leadership gitu ya. Nah, be yourself. Jadi benar menjadi diri sendiri apa adanya. Kalau begitu biasanya saya percaya energi positif kita itu akan keluar. Dan itu akan membawa, akan didengarkan sebagai seorang pemimpin. Jadi authenticity penting sekali. Yang kedua spirituality. Kita semua percaya dengan Pancasila. Yang pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa. Jelas bahwa itu ada nilai-nilai spiritual yang memang harus ada, yaitu apa? Bahwa saya percaya itu kita perlu mempunyai values dalam apapun yang kita lakukan. Pertama kalau usaha, biasanya usaha tuh dipikirkannya visinya mak mano, misinya mak mano, tapi jangan lupa ada yang namanya nilai-nilai ataupun values. Itu harus ada. Kenapa? Karena supaya yang namanya insan dalam perusahaan itu memiliki value yang sama. Sama aku juga bercerita kepada anak-anak kalau nak kawin, kalau menikah. Kau lihat dulu, sama tidak? Jingoi dulu. Setelah jingok udah bersama-sama. Nah, ini mama menyamakan values ini karena penting sekali. Karena itu sebagai kunci kita. Dan dalam pengalaman hidup saya dalam melakukan pengembangan usaha, waktu itu kita pengen besar cepat. Jadi cara bertumbuhnya itu kan ada yang namanya organik sama inorganik. Kalau organik itu kita bikin sendiri, inorganik kita beli, jadi akuisisi. Nah, waktu itu karena memang kebetulan perusahaan untuk akuisisinya ada dalam usaha itu, akhirnya kalau kita melakukan akuisisi ataupun merger, M&A. Nah, setiap kali kita ambil perusahaan, pasti industrinya berbeda, kulturnya berbeda, caranya berbeda semua. Nah, apa yang mengikat itu semua? Itu values. Jadi kalau kita bisa menginstil values ke dalam perusahaan itu, kepada insan-insan dalam perusahaan itu, kita punya pengikat, benang merah yang mengikat kita bersama, yaitu yang namanya values tadi. Nah, jadi wajib untuk setiap perusahaan selain memikirkan visi misi bisnis plan, memikirkan nilainya bagaimana, nilai-nilai itu values ini. Nah, ini penting sekali. Gitu. Itulah makanya saya katakan spiritual. Yang ketiga itu adalah agility. Agility itu datang dari aku memikirkan 3 kata. Yang pertama adalah adaptasi, adaptability, bahwa bagaimana
kita bisa beradaptasi dengan keadaan situasi yang berubah terus, apalagi sekarang berubah ini berubah itu kan, tiba-tiba nggak tahu ada perang itu, tiba-tiba harga energi naik, harga ini naik. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi dengan apa? Yang kedua, inovasi. Being inovatif, memikirkan out of the box. Kadang-kadang kita harus berpikir keluar dari apa yang ada, bagaimana nih, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kokohan, yaitu resilience, supaya kita kokoh. Karena tadi kadang-kadang kalau udah lagi ini kita udah sampai down sekali, kita wah ini gagal nih. Tapi kalau kita pikir gagal terus ya gagal lah itu. Gagal nian. Nah, ini harus kita pikir positif. Nah, itulah harus yang namanya perseverance dari arti kata tadi, supaya kita perseverance-nya kuat. Walaupun kita yakin pasti ada, insya Allah. Allah itu Tuhan Maha Esa itu akan membantu kita. Nah, kalau kita itu pasti akan jalan keluar ada. Nah, itu yang menjadi 3. Makanya saya mengatakan leadership yang saya pikirkan adalah asa tadi. Jadi supaya menjadi pemimpin yang memberikan harapan dan juga memberikan harapan pada subordinasi dan juga pada diri sendiri. Oke. Itu. Dalam kepemimpinan Anda di Kadin, apakah nilai-nilai itu juga diterapkan? Itulah apa namanya yang dimanapun saya berada, insya Allah itu ingin saya terapkan ke dalam situ. Jadi dengan demikian itu yang kita coba ini kan juga pasti, tapi dengan sendirinya Kadin juga mempunyai value dari awal, yaitu tabah, jujur, setia. Tabah, jujur, setia. Nah, sekarang ini coba kita ini kan kita jabarkan. Ini kita lagi buat apa sih arti yang tabah? Buat yang namanya seorang pengusaha, apa sih yang namanya jujur? Apa sih yang namanya loyal ataupun setia. Bagaimana? Ya. Nah, ini coba kita jabarkan karena perlu sekali. Dan bicara value ini adalah yang paling, kalau kita tidak instill value, kita tidak ulang kita masukkan, ini akan hilang sampai mendarah daging gitu ya. Sama seperti budaya kita juga, kan? Inilah yang kita harus jaga, bahwa nilai-nilai Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong dan lain-lain, inilah yang harus kita jaga juga. Kalau enggak mentang-mentang mungkin dari ada kultur dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, semua mau masuk misalnya. Lalu kita balik dong, kita harus pastikan bahwa budaya kita, kultur kita itu nomor 1. Nah, itu yang mempererat bangsa kita juga. Dan di setiap daerah itu juga mempunyai kekayaan atas budaya juga yang berbeda-beda. Nah, ini juga si pengusaha atau investor yang kita hadir itu kita bilang juga, Anda datang ke Indonesia itu beragam. Jadi nggak ada satu solusi untuk Indonesia. Jadi Anda sudah berusaha misalnya di Surabaya, terus Anda pindah mau usaha di Palembang, budaya pasti beda. Jadi harus kita itu. Nah, apalagi tahun ini juga Indonesia ini selain tahun lalu kan G20 menjadi ketuanya. Nah, tahun ini Indonesia diberikan keketuaan, Pak Presiden diangkat menjadi ketua untuk ASEAN. Nah, alhamdulillah Kadin juga diberikan tanggung jawab sekarang untuk bisnisnya juga diberikan tanggung jawab pada Kadin. Nah, jadi juga insya Allah minta mohon dukungan supaya juga kita bisa sukses dalam melaksanakan keketuaan daripada ASEAN yang akan ada meeting pada bulan Mei ini untuk negara-negara ASEAN, dan nanti besar itu di bulan September. September ya. Anda melihat bahwa semua yang dikerjakan ini ya dalam berusaha, pengalaman hidup berusaha, itu kan boleh dibilang banyak keajaiban. Ini kan sebenarnya judulnya adalah sentuhan ajaib M. Arsyad dalam memimpin Kadin gitu. Anda yakin nggak bahwa Kadin ini nanti bisa juga? Kita harus sukses. Harus percaya sukses. Kalau kita nggak percaya nggak sukses, gimana mau sukses? Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa. Tapi yang tadi balik untuk kita sukses itu kesatuan kita harus kita pastikan bersatu-satu. Tapi di sisi lain juga humbleness tadi, bahwa bukannya kita satu-satunya yang jagoan istilahnya ya, bahwa tetapi kita mempunyai peran ingin berkontribusi. Nawa itu kita jelas, kita ingin membangun bangsa, kita ingin memperbesar bagaimana pengusaha di daerah khususnya, UMKM juga khususnya
Masa sih nggak bisa? Jadi saya percaya itu bisa. Nah makanya banyak program yang kita laksanakan, insya Allah satu persatu kita dorong. Nah makanya kemarin fokusnya kan menyatukan Kadin, yaitu dengan regulasi. Makanya alhamdulillah keluarlah Kepres ya. Nah ini kita mendorong tahun ini, kita mengatakan adalah bagaimana penguatan UMKM dan juga yang namanya daerah. Daerah. Nah ini akan program-program contoh lah, beberapa program. Makanya untuk UMKM kita buat platform, contohnya namanya Wiki Wirausaha. Wiki Wirausaha. Wiki Wirausaha. Itu adalah bagaimana bisa membuat platform konektivitas antara UMKM di Indonesia, antara kabupaten kota itu dan juga aplikasi. provinsi. Itu platform. Nah, jadi kayak misalnya kayak Wiki kan Wiki. Nah ini Wiki Wirausaha. Nah kemarin waktu G20 kita angkat juga ke G20. Jadi kemarin kita buat pilot antara Indonesia dengan Jepang. Nah di Jepang juga dibuat. Jadi nanti UMKM Jepang sama UMKM kita bisa connect. Nah yang kita jalankan juga sekarang supaya UMKM yang di ASEAN, ya kan Singapura, Malaysia, Thailand semua juga nanti mempunyai platform yang sama yang di-connect semua. Jadi dengan demikian kalau mau menjual, memperkenalkan, mulai itu dari memperkenalkan, membuat jaringan, memperkuat informasi. Nah harapan itu bisa bergerak. Nah itu satu. Tapi dalam itu nantinya juga kalau pemerintah punya e-katalog, kita juga punya cita-cita bahwa swasta ini juga ada namanya e-katalognya. Nah kan kalau beda, kalau pemerintah buat surat keputusan selesai, semua harus gitu kan, ikut. Nah kalau pengusaha kan lain, kita hanya bisa mengatakan ayolah, gitu kan, mendorong untuk menjadi itu. Dan ternyata pelan-pelan banyak yang hadir untuk supaya pengusaha besarnya, contoh jamu, misalnya dia butuh jahe, ya dia kasih tahu saya butuh jahe sekian. Jadi langsung petani ataupun pengusaha itu bisa langsung menyuplai gitu, seperti kayak katalog gitu loh. Harapan kita itu bisa berkembang. Nah lari juga kepada yang namanya kita namakan inclusive closed loop. Itu gerakan di mana untuk namanya pendampingan UMKM melekat. Nah, di mana itu bagaimana harapannya pengusaha besar atau perusahaan besar bisa membantu yang kecil. Nah, supaya apa? Karena apalagi tantangan tahun ini, tahun 2023 selalu dikatakan ini berat. Dan Presiden selalu mengatakan banyak negara-negara yang sudah masuk bangkrut, masuk ke IMF dan semuanya. Dan ini tantangan buat kita berat sekali untuk Indonesia. Nah, tapi harus tetap optimis tapi waspada. Nah, yang paling kunci dari ini adalah bagaimana memastikan pasar domestik kita kuat, supaya ekonomi domestik kuat, maka mempertahankan ekonomi Indonesia. Nah, domestik kuat itu siapa? Ya 67% kontribusi dari UMKM. Lapangan pekerjaan lebih dari 90% UMKM. Jadi yang harus kita kuatkan fondasinya adalah UMKM. Lebih banyak pengusaha masuk menjadi pengusaha. Bagaimana mengupgrade usaha kecil menengah, memberikan akses, menjaga pasarnya. Jangan sampai produk-produk luar bisa masuk. Ya kan, dan itu mematikan. Nah itu yang harus kita stop. Jadi balik-balik lagi saya berharap di Sumatera Selatan juga gaung daripada ingin bukan hanya kerja tapi jadi pengusaha. Itu juga harus. Saya berharap itu, dan mudah-mudahan Mbak kalau nanti ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kan kalau misalnya ini kan bisa ngobrol jarak jauh ya. Betul. Jum-juman kita bisa nanti kami bikin acara. Kita bikin acara, kita bisa ini kan. Ya bisa, dan kami udah sering kali melakukan itu. Bisa Mbak gitu Mbak Bisa. Pacak kita atur. Oke. Satu lagi adalah Anda sudah mulai masuk dalam bursa ini. Bursa apa? Bursa efek. Masuk dalam bursa, disebut-sebut untuk ada di parpol, dan kemudian ada yang menyebut juga bakal calon wakil presiden. Apa komentar Anda? Alhamdulillah, wa syukurillah. Kalau di ini kan ya pasti alhamdulillah. Tapi intinya balik kepada saya, kita fokus pekerjaan kita. Alhamdulillah sudah ada yang menggaungkan, ada yang mengatakan ini dan menanyakan. Saya bilang semua itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir itu di atas. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, fokus mengerjakan apa yang sudah ada di depan kita. Tanggung jawab saya adalah sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, saya ingin fokus di situ. Bila mana jalan itu terakhirnya bagaimana, itu balik kepada Allah. Jadi saya percayakan bahwa rencana kita boleh mengapapun, rencana itu ada di Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan Maha Esa. Jadi ikut aja, aku kerja aja, kerja apa yang ada, dan coba bagaimana bisa memberikan kontribusi impact kepada
Indonesia dan juga kepada bangsa Indonesia. Oke, Anda seorang nasionalis nih, dari tadi ngomongnya gotong royong, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Itu kayaknya melekat sekali. Oke, terima kasih banyak Masih atas banyak, terima kasih. podcast kita ini. Semoga Terima kasih bermanfaat banyak. bagi para pengusaha Sumatera Selatan. Kita akan jumpa lagi nanti lewat Zoom ya, Pak Yes, ya, bersedia bersedia. ya? Kita lewat Zoom ya. Bisa lewat Zoom. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.